Baiklah, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan data percobaan berikut ini. Perbandingan jumlah lilitan dan tegangan transformator step down ditunjukkan pada nomor. Nah, soal ini berkaitan dengan materi transformator pada kemagnetan. Nah, ingat adik-adik, untuk transformator step down memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dari segi jumlah lilitan, NP besar dari NS, ya. Jumlah lilitan primer lebih besar dari jumlah lilitan sekunder. Kemudian tegangan primer juga lebih besar daripada tegangan sekunder, ya, karena transformator step down ini fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan. Nah, dari data yang ada, pertama kita lihat data nomor 1. Ini jumlah lilitan primernya lebih sedikit, berarti bukan. Kemudian yang kedua juga seperti itu, jumlah lilitan primer lebih sedikit dibandingkan sekunder, berarti bukan. Kemudian yang ketiga, jumlah lilitan primer lebih banyak dari jumlah lilitan sekunder, berarti benar. Kemudian yang keempat, jumlah lilitan primer 1000, kemudian sekundernya 200, berarti primer lebih banyak dari sekunder, berarti 4 benar. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah C. Seorang siswa melakukan penyelidikan perilaku sisir terhadap serpihan kertas. Hasil penyelidikan sisir tersebut dapat menarik serpihan kertas. Hal ini disebabkan sisir plastik telah. Nah, materi ini berkaitan dengan listrik statis, ya adik. Nah, untuk kondisi sisir yang menarik serpihan kertas, ini disebabkan karena sisir sudah digosok dengan kain wol, ya. Nah, kemudian sifat yang dihasilkan pada sisir ini, nanti sisir akan bermuatan listrik negatif, ya. Jadi sisir akan bermuatan negatif, ya. Nah, benda yang bermuatan negatif ini karena, ya, kuncinya adalah karena mendapatkan elektron, ya, mendapat elektron. Nah, dari sini kita dapat jawabannya yaitu B, ya. Jadi digosok dengan kain wol dan bermuatan listrik negatif karena mendapat elektron dari kain wol. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pembuatan magnet dengan cara elektromagnet. Setelah baja tersebut dialiri arus listrik beberapa waktu seperti pada gambar, maka kita diminta untuk menentukan kutub magnet yang dihasilkan dan sifat magnet yang ditimbulkan. Baik adik, yang pertama dari segi sifat magnet, ya. Sifat magnet yang ditimbulkan pada peristiwa elektromagnet adalah sementara, maka otomatis jawaban yang C dan D salah, ya. Nah, kemudian jenis kutub. Yang pertama kita tentukan dulu arah arus yang mengalir pada proses pembuatan magnet ini, ya. Nah, ingat arus mengalir dari kutub positif ke negatif, berarti arah arusnya ke kiri kemudian terus ke atas. Nah, karena kawat melewati bagian depan baja, maka ini arah arusnya ke atas, maka ini ke atas semuanya, ya. Nah, kemudian di bagian kanan ini arah arusnya ke bawah, kemudian kembali ke negatif, ya. Nah, setelah kita tentukan arah arusnya seperti ini, maka kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, silahkan gunakan kaidah tangan kanannya. Nah, akan diperoleh seperti ini nanti, ya. Nah, maka yang menentukan kutub utara adalah ibu jari. Nah, lihat pada gambar ini arah ibu jari mengarah ke kiri, ya. Maka otomatis kutub utara dari magnet yang dihasilkan berada di sebelah kiri. Nah, di sini pada bagian K, ya. Jadi jawabannya adalah A, ya. Ujung K menjadi kutub utara, ujung L menjadi kutub selatan dan sifat magnet sementara.
Paham ya adik-adik? Pak Mamat memelihara 2 ekor ayam, jantan dan betina. Setelah 1 tahun, jumlah ayam Pak Mamat menjadi 11 ekor. Ciri makhluk hidup yang sesuai dengan keadaan ayam tersebut adalah, soal ini Bapak yakin adik-adik bisa menjawab dengan cepat ya. Dari pernyataan soal ya, pertama ayam Pak Mamat ada 2 ekor, kemudian 1 tahun setelahnya menjadi 11 ekor. Nah, ini menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak ya. Jadi salah satu ciri makhluk hidup itu yakni berkembang biak untuk meneruskan keturunannya. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Pola interaksi yang terjadi antara kedua jenis hewan tersebut adalah, nah sekarang kita lihat dulu gambarnya. Nah di sini ada gambar burung elang yang sedang memangsa seekor ular ya. Jadi burung elang dengan ular ya. Dalam pola interaksinya, burung elang ini merupakan pemangsa dari ular ya, atau burung elang memakan ular. Nah, sehingga jenis pola interaksi yang terjadi antara kedua jenis hewan ini adalah salah satu memangsa yang lain ya. Jawabannya adalah A. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.